Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Agus Suwarno selaku dosen dari mata kuliah Otomasi Industri. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan materi UTS dari mata kuliah Otomasi Industri. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadli Ardiansyah dengan NIM 352010210, kelas IE tahun 2020, C4. Dan kemudian dosen saya sendiri yaitu Pak Agus Suwarno, Eskom MT. Oke, yang pertama di sini saya akan mempresentasikan tentang otomasi industri. Jadi, otomasi industri dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dalam dunia industri yang menggunakan perangkat kontrol dalam hal pengendalian proses operasi. Prosesnya sangat memungkinkan dilakukan secara otomatis tanpa banyak melibatkan campur tangan manusia. Jadi, sistem otomasi industri merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol dan memantau proses mesin atau perangkat dengan cara terkomputerisasi. Jadi biasanya tuh diterapkan pada tugas atau pekerjaan yang berulang. Sebenarnya peranan manusia dalam hal ini tidak hilang 100%, namun setidaknya berkurang sehingga bisa bekerja lebih cepat. Jadi beberapa alat seperti mesin, proses di pabrik, seperti boiler dan oven pengelola panas bekerja secara otomatis sebagian dan meminimalkan intervensi manusia. Jadi saat ini banyak perusahaan yang menerapkan teknologi seperti ini. Setidaknya ada beberapa alasan, yaitu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya upah kepada tenaga kerja. Dengan begitu, perusahaan pun menjadi lebih hemat pengeluaran. Kemudian ada jenis-jenis otomasi industri. Jadi ada otomasi tetap, otomasi yang bisa diprogram, kemudian otomasi fleksibel. Di sini ada penjelasannya. Otomasi tetap membuat mesin industri akan ditetapkan dengan serangkaian operasi yang tetap dan jarang sekali terjadi perubahan dalam pengoperasiannya. Jadi biasanya otomasi seperti ini digunakan pada proses aliran yang berkelanjutan seperti pada mesin konveyor. Itu contohnya. Kemudian dalam otomasi yang bisa diprogram yaitu dalam sistem otomasi satu ini, urutan operasi dan konfigurasi mesin akan bisa diubah menggunakan alat elektronik. Nantinya, sistem memerlukan waktu dan upaya dalam hal memprogram ulang mesin yang biasanya digunakan dalam proses batch. Nah, salah satu contoh otomasi yang bisa diprogram yaitu mesin pemasangan skru. Jadi, contohnya itu mesin pemasangan skru otomatis yang bisa melakukan proses pemasangan baut yang diprogram. Itu salah satu contohnya ya. Terus berdasarkan model produk tertentu. Jadi selain contoh tersebut masih banyak-banyak contoh lainnya. Pokoknya alat-alat dia yang tetap, jadi bisa diprogram itu. Misalkan dia memasang skru atau memasang baut atau yang lainnya. Kemudian otomasi fleksibel. Nah, dan jenis sistem otomasi industri yang ketiga adalah otomasi fleksibel. Otomasi yang satu ini biasanya dikendalikan oleh komputer dan diterapkan pada produk yang sering berubah-ubah. Nah, contohnya sistem otomasi ini biasanya di mesin dan jenis sistem otomasi industri ini biasanya di mesin CNC biasanya dan mesin CNC merupakan contoh otomasi industri fleksibelnya. Jadi kan CNC itu bisa kita bentuk sesuai apa yang kita mau, tinggal kita program. Nah, itu termasuk ke otomasi fleksibel. Contoh sistem otomasi industri. Yang pertama itu ada PLC. Jadi PLC atau Programmable Logic Controller merupakan salah satu tools otomasi industri berupa sistem kontrol komputer industri digital yang diprogram guna menjalankan operasi otomatis dalam proses industri. Jadi PLC menerima, memantau informasi dari perangkat input, memproses informasi, dan membuat perangkat output
bisa saling terhubung untuk menyelesaikan tugas dalam proses industri. Kemudian yang kedua ada SCADA. Jadi contoh alat yang berikutnya ini adalah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA merupakan sistem untuk mengontrol atau memantau proses industri. Caranya yaitu dengan mendapatkan dan memproses data waktu nyata melalui interaksi langsung dengan perangkat dan merekam peristiwa ke dalam file log. Jadi dalam hal analisis data, SCADA memiliki peranan yang sangat penting dan membuat keputusan efektif bisa diambil untuk mengoptimalkan proses industri. Kemudian yang ketiga itu ada HMI. Jadi HMI atau juga disebut dengan Human Machine Interface adalah sebuah aplikasi software yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara manusia dan mesin atau sistem produksi. Jadi aplikasi bisa menerjemahkan data kompleks menjadi informasi yang bisa diakses. Selain itu juga bisa melakukan kontrol dari proses produksi dan berbagai aplikasinya. Kemudian yang keempat ada ANN atau Artificial Neural Network adalah sistem komputerisasi komputer yang dibuat seperti otak manusia, di mana jaringan mode neuron saling berhubungan dan cara kerjanya seperti otak manusia dalam menganalisis dan memproses informasi. Kemudian yang terakhir ada robotik nih. Jadi uh, robotik dalam dunia industri dalam hal ini berperan melaksanakan tugas sulit atau berbahaya biasanya, terus meningkatkan kualitas produksi serta meningkatkan keselamatan bagi karyawan di berbagai pabrik. Perusahaan sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan menggunakan robot agar pekerja bisa lebih cepat selesai. Oke, nah jadi apa sih kelebihan sistem otomasi industri itu? Jadi yang pertama itu dapat meminimalisir kesalahan, kemudian meningkatkan produksi, selanjutnya mengurangi waktu produksi, dapat meningkatkan efisiensi, terus memfokuskan tenaga kerja pada hal penting, kemudian mengurangi beban biaya karyawan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus. Nah, jadi kita bayangkan, jadi contohnya ini pada kehidupan sehari-hari yang lebih gampang, yaitu bayangkan rangkaian seri ini adalah saat membayar belanjaan di minimarket, contohnya ya, dengan satu kasir. Jadi kasir akan melayani satu orang, setelah selesai lalu satu orang di belakangnya hingga antrian selesai. Jadi satu-satu-satu karena ada satu kasir. Tapi sedangkan kalau rangkaian paralel adalah minimarket dengan banyak kasir. Jadi dapat melayani beberapa orang sekaligus karena memiliki banyak jalur. Nah, jadi itu contohnya aja. Jadi biar bisa kita bayangkan seperti itulah keadaan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, yang pertama dari arus listriknya, yang dilansir dari sirkuit globe. Arus yang mengalir pada setiap komponen dalam rangkaian seri adalah sama, sedangkan arus yang mengalir pada komponen rangkaian paralel itu berbeda. Jadi jumlah arus total rangkaian paralel sama dengan hasil pertambahan seluruh arus dalam komponen listriknya. Bisa kita lihat dalam gambar, rumusnya itu I seri itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4. Sedangkan I paralel yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Kemudian ada tegangannya. Tegangan listrik jika arus listrik dalam setiap komponen rangkaian seri adalah sama, maka sebaliknya bahwa tegangan dalam setiap komponen rangkaian paralel adalah sama. Sedangkan tegangan tiap komponen pada rangkaian seri tergantung pada hambatan dan arusnya. Dilansir dari sensing, tegangan dalam tegangan komponen rangkaian paralel dapat dicari dengan hukum Ohm. Kita bisa lihat bahwa V seri yaitu V1 ditambah V2 tambah V3 dan juga V4. Tapi V paralel yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Kemudian kita lanjut ke hambatannya.
Hambatan dalam rangkaian listrik biasanya digunakan lebih dari satu komponen dengan hambatan resistansi yang berbeda-beda. Jumlah hambatan dalam rangkaian seri didapatkan dari menambahkan seluruh hambatan komponennya, sedangkan jumlah hambatan dalam rangkaian paralel adalah satu per jumlah hambatan komponen. Dalam rangkaian, hal ini dikarenakan rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama. Jadi memiliki tegangan yang sama memiliki tegangan yang sama pada setiap komponennya. Kita bisa lihat kalau R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 ditambah R4. Jadi kalau paralel itu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri yaitu tidak banyak menggunakan kabel konduktor, hanya satu kabel saja, sedangkan kekurangannya, tadi kelebihannya ya, kekurangannya itu jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Itu. Kemudian kerusakan dalam rangkaian seri itu sulit terdeteksi, karena kita harus mengecek satu persatu, jadi mana komponen yang rusak nih. Tapi selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihannya sendiri yaitu berbeda dengan rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang, sehingga saat satu komponen rusak, maka komponen yang lainnya itu dapat berfungsi. Kemudian, kalau rangkaian paralel itu, jika ada yang rusak, kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusaknya aja tersebut. Tapi kekurangan dari paralel tersebut adalah biayanya lebih mahal, karena membutuhkan lebih banyak rangkaian konduktor untuk membuat jalur listriknya. Nah, kemudian kita lanjut ke cara menghitung pemakaian listrik. Nah, ini untuk teman-teman yang di rumah, gimana sih cara menghitung pemakaian listrik? Nah, ini caranya nih. Jadi, pertama itu kita harus ketahui golongan tarif listriknya. Oke, jadi kita harus golongan tarif listrik. Jadi, PLN itu membagi menjadi 12 golongan listrik. Nah, kita ambil contoh dari 4 golongannya. Maksudnya golongan itu adalah kapasitas atau daya yang kita terima dari PLN. Biasanya di rumah-rumah itu berbeda. Dari yang 450, ada juga yang 900 watt, ada yang 1300, ada yang 2200, bahkan lebih dari itu. Kita ambil sampel contoh. Nah, ini golongannya. Di sini juga ada harga yang tertera. Nah, jadi ini ada daftar. Ini tarif dasar ini. Di sini saya ambil data bulan April sampai Juni tahun 2021 resmi dari Kementerian SDM dan PLN. Jadi golongan subsidinya yang 4,5 volt ampere itu biayanya Rp169 per kilowatt hours. Kemudian yang golongan subsidi 900 watt Rp274. Kemudian yang 900 watt golongan mampu dikenakan biaya Rp1.352 per kWh ya. Kemudian yang terakhir itu 1300 volt ampere itu dikenakan Rp1.444,7. Nah, ini semuanya itu adalah per kWh, harga per kWh. Jadi rumusnya itu rumus pemakaian listrik alat daya. Oke, di sini saya pakai printer. Daya watt, jadi sama dengan rumus pemakaian listrik adalah daya alat. Kita pakai satuan watt dikali lama pemakaian atau jam. Lalu akan didapat hasil dengan satuan watt. Hasil tersebut kemudian dibagi 1000 untuk dijadikan satuan kilowatt hours listrik. Setelah itu dikalikan dengan tarif listrik per kWh yang berlaku. Nah, jadi di sini ini menjadi patokan juga nih, menjadi diketahui. Misalkan kita ingin mencari berapa sih biaya yang akan kita perlukan dalam 1 bulan misalkan. Jadi kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada contoh nih, ada contoh bagaimana cara kita menghitung pemakaian listrik kita di dalam rumah misalkan contohnya ya. Yang ini dalam contoh rumah. Nah, rumah ini golongan listriknya itu 1300 watt. Nah, jadi kebanyakan itu di rumah sekarang itu rata-rata itu 900 watt atau juga 1300 watt atau volt ampere. Contoh nih, ada 7 lampu 30 watt menyala 12 jam.
per hari. Nah, kita harus menghitungi juga nih, tahu jam-jamnya. Jadi, kita coba contoh dulu ya. Jadi, di sini ada 7 lampu 30 watt selama 12 jam. Langsung aja kita kalikan. Jadi, 7 dikali 30 watt. Artinya apa? 30 watt ini mau dikali 7 lampu dikali 12 jam. Hasilnya 2250 watt. Kemudian 1 AC 750 watt menyala selama 8 jam. Langsung saja kita kalikan karena itu cuma satu, jadi 750 dikali 8. 8 itu adalah 8 jamnya. Sama dengan 6000 watt. Kemudian satu TV dengan daya 50 watt menyala selama 5 jam. Jadi 50 dikali 5 sama dengan 250 watt. Kemudian satu kulkas dengan berdaya 300 watt menyala selama 24 jam. Jadi 300 dikali 24 sama dengan 2400 watt. Nah, tadi kita masukin sesuai rumus yang sebelumnya. Jadi total dari kan tadi kan rumusnya adalah watt dikali dengan jam. Artinya total daya yang diperlukan dikali waktu lama alat elektronik itu bekerja. Jadi dari total ini kita tambahkan semua. Tadi 2250, kita tambah yang 6000 AC, kemudian TV 250, kulkas 2400. Nah, ketemulah angka total jadi 10.900 watt per hari. Nah, ingat, jadi ini tuh kita masih hitungan dalam per hari. Kemudian kita jadikan dulu kWh. Kan tadi kan ini kan satuannya watt. Kita mau jadi ke kilowatt. Kilowatt hours. Jadi dengan cara 10.900 kita bagi 1000 dulu. Kita ketemu hasil 10,9 kWh per hari. Nah, kita asumsikan nih 30 hari itu satu bulan, sorry. Satu bulan itu 30 hari. Nah, kita hitung nih kalau satu bulan berapa? 30 dikali 10,9 sama dengan 327 kilowatt hours. Nah, maka tagihan listrik kita nih selama satu bulan, karena dia golongan listriknya itu 1300 volt ampere, dan tadi sebelumnya di golongan 1300 volt ampere itu dikenakan biaya per kWh adalah 1444,7, maka tinggal kita kalikan saja dengan kebutuhan listrik kita, yaitu 327. Maka hasilnya tagihan kita di akhir bulan yaitu Rp472.417. Jadi seperti itu cara perhitungan untuk pemakaian listrik. Nah, ada fun fact juga, jadi bahwa eh, kita saat mengisi listrik, contoh ya, atau contohnya itu yaitu token. Jadi jadi misalkan kita 200, misalkan kita mau membeli token listrik sebanyak 200.000. Jadi nggak total semuanya 200.000 itu konversikan ke kWh, itu dapat total total keseluruhan. Karena apa? Itu akan dipotong biaya admin. Biasanya biaya admin itu sebesar 4.000. Kemudian ada juga PPJ. PPJ itu pajak penerangan jalan. Biasanya itu penggunaan sampai dengan 1300 volt ampere itu 2,4% dari pembeliannya. Kemudian yang 2200 volt ampere itu 3% dari pembelian. Kemudian seterusnya makin tinggi sampai ke penggunaan di atas 6600 volt ampere itu 5% dari pembelian yang kita beli. Jadi seperti itu. Jadi ada pemotongannya. Oke, lanjut ke materi sumber energi. Sumber energi yang didapat diperbarui. Nah, jadi gini teman-teman. Sumber energi itu dapat diperbarui atau tidak? Sebenarnya sumber energi itu ada dua golongan. Jadi bisa energi yang diperbarui, kemudian ada juga yang tidak diperbarui. Kita simak bersama. Jadi sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber yang tidak ada akhirnya alias tidak habis-habis, sehingga bisa diisi ulang dari waktu ke waktu. Sumber energi ini sifatnya dapat berkelanjutan, melimpah, dan lebih ramah lingkungan. Contoh dari sumber energi yang diperbarui adalah sinar matahari, angin, panas bumi, dan energi biomasa. Kemudian berbeda dengan sumber energi yang tak dapat diperbarui. Sumber energi yang tak dapat diperbarui tidak memiliki batas kadar. Oh, sorry. Berbeda dengan sumber energi yang tak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui tidak memiliki batas kadaluarsa. Namun, sayangnya, penggunaan sumber energi ini masih belum terlalu populer. Sebagian besar konsumsi energi di berbagai negara di dunia masih menggunakan sumber energi berbasis fosil, seperti minyak, gas alam, dan batu bara.
Nah, jadi setiap hari itu selalu ada miliaran energi yang digunakan untuk kehidupan. Kebanyakan yang digunakan itu energi yang tidak dapat diperbarui. Bahkan jika diurutkan, penggunaan energi yang paling banyak digunakan di beberapa negara adalah yang pertama itu yang pasti minyak bumi. Yang kedua gas alam, batu bara. Nah, kemudian yang keempat baru sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Itu yang kita sebut yang seperti tadi yang matahari, air, angin, panas bumi, biomasa seperti itu yang ya terus yang kemudian kelima tenaga nuklir. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kenapa kita sangat disayangkan sekali? Di bagian Amerika dan Eropa aja dengan penggunaan sumber energi yang besar itu sumber energi yang diperbaruinya pemakaiannya hanya di peringkat keempat dari beberapa sumber energi yang ada. Jadi kenapa sih demikian? Ternyata sumber energi yang dapat diperbarui memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan inilah yang menyebabkan penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui masih rendah. Tapi coba kita simak dulu ya. Kita simak dulu ini. Ada kelebihan dan kekurangan dari sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sumber energi berbasis fosil atau yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber energi yang tidak akan habis. Kenapa demikian? Karena kita memanfaatkan tenaga matahari, kita memanfaatkan tenaga angin, tenaga air. Energi itulah yang tidak akan habis-habis. Nah, kemudian yang kedua itu biaya perawatan cenderung lebih rendah. Nah, di sini biaya perawatannya lebih rendah dari peralatan-peralatan yang digunakan oleh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian pengeluarannya lebih hemat. Selanjutnya banyak kelebihan bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, ini yang paling penting. Kenapa demikian? Karena apabila kita terus mengambil sumber daya alam bumi untuk menggunakan energi yang tidak dapat diperbarui, maka lingkungan akan tercemar. Seperti kita membor minyak bumi yang ada di laut, kemudian mengambil batu bara, itu kan membutuhkan lokasi yang dirusak. Jadi bagi kesehatan dan lingkungan pun sangat berdampak besar. Makanya itulah kenapa sebenarnya sekarang ini banyak mencanangkan sebenarnya dari organisasi yang kita kenal yaitu Greenpeace. Mereka di seluruh dunia selalu mencanangkan untuk memakai energi yang terbarukan. Jadi tidak dengan memakai apa ya energi yang tidak dapat diperbarukan atau kuno. Karena apa? Karena kita akan apa ya akan menggerus terus sumber daya bumi yang sewaktu-waktu itu akan habis dan itu pun berdampak kepada bencana alam, dapat dampak pada iklim yang merusak. Nah, oleh sebab itulah makanya eh, organisasi besar sebenarnya dari kesadaran diri kita sendiri juga kita mendukung gerakan untuk memakai energi terbarukan, yaitu energi-energi yang dapat diperbarui. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian yang kelima nih ada mampu mengurangi ketergantungan pada sumber energi asing. Nah, maksudnya di sini adalah energi asing adalah kita mengimpor, contoh minyak bumi atau batu bara ketika di suatu negara dia tidak memiliki kekayaan negaranya yang tidak begitu banyak, maka dia mengimpor segala sumber energi itu dari luar negeri. Jadi, kalaupun dia jadi ketika dia memakai energi yang terbarui, seharusnya itu bisa dihilangkan dengan impor-impor seperti itu. Kemudian membuka lapangan kerja baru. Nah, ini yang sangat penting sekali nih bagi terutama di Indonesia ya. Jadi dengan energi terbarukan justru malah banyak membuka lapangan kerja baru. Kemudian memberdayakan tenaga kerja di pedesaan. Nah, ini salah satunya adalah eh, dampak positif bagi kita memakai energi terbarukan. Kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, itu berkesinambungan dengan tadi yang banyak kelebihan bagi kesehatan dan lingkungan. Karena dengan kita memakai energi yang terbarukan atau energi yang dapat diperbarui, kita tidak merusak atau mencemar lingkungan. Dengan tidak mencemar lingkungan, maka kesehatan kita kan
terjaga karena air, udara akan terjaga dengan bersih. Walaupun demikian, tetapi juga ada kekurangan dari sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu jenis sumber energi ini memang punya banyak kelebihan, meski tampaknya sudah sangat ideal, tapi ternyata sumber energi yang dapat diperbarui juga memiliki kekurangan, yaitu biaya dibuka lebih awal, lebih mahal. Oke, karena dalam membentuk suatu inovasi baru. Jadi mesin untuk sumber energi ini mungkin lebih mahal karena membutuhkan banyak-banyak perangkat lain mungkin ya dalam segi teknologinya. Kemudian perbedaan periode waktu, artinya periode waktu ini. Jadi misalkan contoh di Indonesia. Nah, misalkan kita memakai energi yang diperbarui, contoh matahari. Di Indonesia, alhamdulillah kita 12 jam, mungkin kurang ya, kurang dari 10 jam mungkin terkena sinar matahari terus. Tapi belum tentu dengan negara-negara yang di bagian Eropa Utara sana yang dia memiliki musim dingin. Nah, itu biasanya mereka kena sinar matahari hanya 1 sampai 2 jam saja. Nah, itu contoh ya, contoh. Kemudian ada juga yang keterusan penyimpanan. Nah, jadi penyimpanannya itu sangat terbatas karena tadi kita bermain dengan waktu karena matahari cuma ada 10 jam atau bahkan cuma 8 jam. Nah, itu kita penyimpanan dari supply powernya itu keterbatasan dalam menyimpan energi tersebut. Kemudian keterbatasan geografis itu sebenarnya berhubungan dengan perbedaan periode waktu. Jadi eh, cuaca iklim itu sangat mempengaruhi ketika kita memakai sumber energi yang diperbarui. Kemudian tingkat efisiensinya lebih rendah. Nah, tapi dari semua penjelasan itu sebenarnya lebih apa ya dari lebih jadi lebih banyak kelebihan dibanding kekurangan pada energi terbaru daripada energi terbarukan. Kalau kita bisa lihat dari perbandingan di atas nih, bahwa sumber energi yang dapat diperoleh punya kelebihan yang lebih banyak. Tidak hanya bisa menghemat biaya dan tenaga, kita pun bisa mendapat lingkungan yang jauh lebih bersih dan sehat untuk masa depan. Bahkan kalau dilihat dari semua kekurangan di atas, satu-satunya penyebab utama kekurangan energi yang dapat diperbarui adalah tingkat kepopulerannya yang masih rendah, sehingga efisiensinya jadi rendah. Karena itu masih butuh kampanye besar-besaran untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sumber energi ini. Jadi di sini saya sangat setuju sekali kalau energi terbarukan itu harus dikedepankan karena menyangkut masa depan umat manusia. Mungkin ini terdengar agak sedikit sedikit berlebihan, tapi ini sangat penting karena ketika kita menggerus terus-terusan sumber energi yang ada di bumi yang tidak dapat diperbarukan, fosil, minyak bumi, batu bara, dan segala macam lainnya, itu akan berdampak sangat besar pada kehidupan manusia. Maka oleh itu, go green. Go green, kita harus memakai setidaknya dari diri kita sendiri, selain pemerintah, diri kita sendiri juga harus bisa untuk berikut andil. Contohnya dengan memakai setidaknya barang-barang kita itu bisa di-recycle atau didaur ulang. Paling minim sekali yaitu tentang botol air. Banyak sekali sampah tentang botol air. Nah, kita bisa memanfaatkan tempat botol air yang bisa dicuci ulang. Nah, itu juga pun bisa setidaknya kalau semua orang sudah melakukan itu, setidaknya kita dapat berubah ke yang lebih baik untuk menjaga kelestarian alam kita. Next. Nah, selanjutnya ada transformator nih. Kita masuk ke materi transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan menurunkan atau menaikkan. Transformator juga disebut sebagai trafo yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik atau disebut dengan AC. Nah, trafo dapat memindah tenaga listrik dua berangkaian melalui induksi elektromagnetik. Contohnya yang dapat digambarkan adalah ketika seseorang ingin menurunkan tegangan AC dari 300 volt AC menjadi 50 volt AC. Itu pun sebaliknya, di mana menaikkan tegangan dari 110 volt AC menjadi 220 volt AC. Nah, di sini ada prinsip kerja transformator nih.
Transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan kawat ini dililitkan pada sebuah besi yang diberi nama inti besi atau core. Kemudian kumparan primer yang terus dialiri oleh arus AC menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet ini dipengaruhi oleh seberapa besarnya arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dalam kumparan sekunder. Selanjutnya terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah, di sini juga ada fungsi dari transformator. Yang pertama, menjadi rangkaian kontrol. Digunakan pada tegangan listrik, peralatan elektronik yang umumnya manusia gunakan seperti charger, komputer, dan berbagai peralatan lainnya supaya dapat digunakan pada tegangan kontrol 5 volt, 12 volt, 18 volt, dan seterusnya atau lebih rendah dari itu. Kemudian rangkaian pengatur frekuensi. Nah, trafo digunakan untuk mengatur besaran frekuensi radio yang dihasilkan, namun dimensi dan bentuknya jauh lebih kecil daripada trafo yang digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi trafo transmisi listrik. Kemudian distribusi dan transmisi listrik. Sebelum mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik kepada pemakai listrik, dibutuhkan penaikan tegangan agar tidak jadi drop tegangan. Hal tersebut harus dilakukan agar drop tegangan tidak terlalu besar dan lebih murah karena kabel yang dipakai lebih kecil. Jika tegangan semakin besar, arus akan semakin kecil sesuai hukum kekekalan energi. Jadi seperti itulah dari prinsip kerja dari transformator. Nah, kemudian mengapa sih alat listrik membutuhkan transformator, terutama di rumah kita ya? Karena setiap alat listrik itu membutuhkan tegangan listrik yang lebih kecil dibandingkan dengan supply yang disalurkan oleh PLN gitu. Jadi makanya di setiap sebelum rumah kita ini tuh sebelumnya dari PLN itu diturunkan lagi tegangannya gitu supaya kita bisa dapat menikmati apa aja peralatan listrik yang ada di rumah kita. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke sistem materi sistem proteksi. Secara umum, nah, nih, sistem proteksi ini ialah cara untuk mencegah atau membatasi kerusakan peralatan terhadap gangguan sehingga kelangsungan penyaluran tangga listrik dapat dipertahankan. Jadi kendala kemampuan sistem tangga listrik dapat melayani konsumen sangat tergantung pada sistem produksi yang digunakan. Oleh sebab itu, dalam perancangan suatu sistem tenaga listrik perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi gangguan yang mungkin terjadi pada sistem. Melalui analisa gangguan, dari hasil analisa gangguan, dapat ditentukan sistem proteksi yang akan digunakan, seperti spesifikasi switchgear atau rating circuit breaker atau CB, serta penetapan besaran-besaran yang menentukan bekerjanya suatu ini agak sedikit terpotong, mohon maaf teman-teman. Oh ya, suatu relay atau setting relay untuk keperluan proteksi. Jadi seperti itu. Nah, ini kenapa? Oke, lanjut. Tujuan dari sistem produksi adalah sebagai berikut. Mengurangi kerusakan peralatan, nah, yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh gangguan. Kemudian mengisolir bagian sistem, dan mencegah meluasnya gangguan. Kemudian fungsinya itu mendeteksi adanya gangguan, itu udah pasti, atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan. Kemudian melepas bagian sistem yang terganggu, sehingga bagian sistem yang lainnya masih dapat terus beroperasi atau tidak dapat terganggu. Nah, dalam aplikasinya, sistem proteksi terdiri dari beberapa peralatan pendukung. Berikut ini adalah skema nih. Jadi, peralatan-peralatan pada proteksi. Nah, ini sebenarnya sih proteksi untuk peralatan-peralatan listrik. Karena sistem proteksi otomasi industri itu sangat kental dengan kelistrikan. Nah, maka di sini saya mengambilnya adalah sistem proteksi dari kelistrikan, yaitu salah satunya ada relay, yaitu pengaman sebagai elemen perasa atau pengukur untuk mendeteksi gangguan. Kemudian ada pemutus tenaga kerja sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Contohnya seperti MCB ya di rumah kita ya, atau main circuit breaker biasanya. Dan trafo arus dan trafo tegangan, mengubah besarnya arus atau tegangan.
dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder atau kita sebut relay. Kemudian baterai atau aki sebagai sumber tenaga untuk mentripkan PMT dan catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Selanjutnya yang terakhir yaitu wiring untuk menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi satu sistem saja. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir nih. Bagaimana sih cara membaca resistor 6 warna itu? Oke. Jadi, cara membaca nilai resistor 6 warna sebenarnya hampir sama dengan cara membaca nilai resistor 5 warna. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi 6 warna. Jadi, resistor atau sebenarnya resistor itu adalah penghambat ya. Jadi, resistansi dia itu penghambat dari tegangan. Jadi, dia memiliki tahanan yang berbeda-beda. Nah, ini kita ambil contoh yang 6 warna atau 6 pita. Jadi pita ke-6 ini berfungsi untuk menunjukkan koefisien suhu pita ke-6-nya. Di sini kita lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna di dalam satu resistor. Resistor ini merupakan piranti atau perangkat elektronik kecil ya. Biasanya bisa kita temukan di semua alat elektronik TV, remote TV, kipas dan segala macam karena dia sebagai penghambat arus listrik. Nah, jadi keterangan itu pita 1. Yang paling sebelah kiri, kita ngitungnya dari sebelah kiri ya, yaitu nilai angka pertama dari resistansinya. Pita kedua itu nilai keduanya. Pita ketiga adalah nilai angka ketiga dari resistansinya. Pita keempat, faktor pengalinya. Angka 0 yang dibangun pita 1, 2, 3. Nanti kita lihat tabel berikutnya ya. Pita kelima itu nilai toleransi. Pita keenam koefisien suhu. Nah, ini adalah penjelasan tadi yang dimaksud pita 1, pita 2, pita 3, pita 4, pita 5, pita 6. Kode warna. Nah, jadi misalkan dalam resistor itu ada warna, nah warna yang paling pertama itu hitam, maka 0 semua. Faktor pengaliannya pun 0. Kemudian contoh misalkan coklat. Jadi pita 1 itu, pita satunya coklat. Nah, kita kasih angka 1 paling depan. Oke, kita tulis saja kali. Tulis warna merah. Nah, contoh misalkan dalam sebuah resistor itu dia kan ada gini ya, ada warna. Sorry, mohon maaf. Ini tulisannya, ini gambarnya jelek banget. Nah, pita pertama itu misalkan warnanya dia coklat. Nah, berarti ini kita masukin angka 1. Kemudian pita keduanya dia misalkan warnanya beda lagi, orange. Nah, pita 2. Nah, ini kita masukin angka 3 di sini. Kemudian pita keempat, pita ketiganya warnanya hijau. Kita masukin angka 5. Nah, sesuai ya, pita ke-5. Kemudian dikali. Nah, jadi pita keempat itu adalah faktor perkalian. Nah, ini dikali berapa nih? Contoh pita keempatnya itu ternyata warnanya merah. 10 pangkat 2, yang artinya 10 pangkat 2 berapa? 10, 100. Ya, jadi seperti itu. Jadi sama dengan bisa diketahui nanti hasilnya. Kemudian, nah kita langsung aja kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal nih. Bacalah nilai resistor seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, pita satunya ini warna apa? Warna merah. Tadi di dalam tabel, kita langsung masuk aja ya. Merah itu adalah nilainya 2. Pita kedua adalah kuning, nilainya 4. Kemudian yang ketiga itu hijau, berarti kita masukin nilai 5. Pita keempat itu merah lagi. Nilainya 100, ini adalah faktor pengkalian pita keempat ini. Pita kelima itu nilai toleransinya. Kan warnanya, ini warna apa? Warna coklat. Nilai toleransi di tabel sebelumnya yaitu 1%. Kemudian pita ke-6 adalah koefisiensi suhu dari 15. Nah, koefisiensi suhu dari oranye itu yaitu 15 ppm per derajat Celcius. Nah,
Jadi gampang, kita tinggal sehingga nilai resistance tersebut adalah 245. Kenapa di sini 245 adalah merah? Tadi 2 kita masukin angka 2. Kita langsung masukin aja 2 tadi kita masukin ke sini. Ini ya maksudnya merah ya. Kemudian 4 kita masukin langsung 4-nya. Disusul di pita ketiga untuk angka ketiga. Nah, 4 ini adalah faktor perkaliannya. Langsung dikali 100. Oke, maka ketemu 24.500 ohm. Kalau kita jadikan kilo ohm, tinggal kita bagi 1000 menjadi 24,5 kilo ohm. Dengan nilai toleransi 1% dan koefisien suhu 15 ppm per derajat Celcius. Jadi seperti itu cara kita membaca nilai resistor. Nah, jadi itu adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah yang terakhir dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian, kekurangan dalam penyampaian juga. Dalam materi tolong mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.